Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran takmir Masjid Al-Falah, wabil khusus yang hadir bersama kita Bapak Imam Suhadi, Bapak Ustadz Mukarram Uzair dan Mas Khalid dan Mas Khalid Syafaat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah libur cukup lama, kembali kita diajak oleh Masjid Al-Falah untuk kumpul dalam keadaan menggembirakan hati, mententramkan jiwa, menambah cahaya sanubari kawula panjenengan. Karena acara seperti ini nih para rawuh, acara yang menyehatkan rohani kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan berzikir, menyebut daripada asma Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah, itulah yang dapat mententramkan sanubari kawula panjenengan. Cukup nggih kita sehari-hari dihadapkan dengan keruwetan daripada dunia niki, maka kita duduk sejenak saja, kita diajak tadi untuk istighosah, membaca tahlil, membaca ratib, dan kita akhiri sejenak mengaji ilmu. Alhamdulillah. Dua acara seperti niki para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah acara yang kita diperintah menghadirinya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati daripada kebunan-kebunan surga. Lho niki teng alam dunia, nggih teng alam dunia, tapi sudah ada napa? Kebunan-kebunan surga. Berarti muqaddimah nggih daripada surga akhirat. Dawuh Kanjeng Nabi, jika kalian kok lewat ternyata terdapat yang engkau lewati niku riyadul jannah, bagian daripada tamannya surga, kebunnya surga, fartau, maka ikutlah duduk, hadirilah acara tersebut. Para sahabat tanglet kali Kanjeng Nabi loh. Wa mariyadul jannah, lu Kanjeng Nabi, apa yang engkau maksud, apa yang panjenengan maksud kebunan-kebunan surga? Dan ini kita ngalam dunia kan nggih. Dijawab kali Kanjeng Nabi, qala halaquz zikir, yaitu sebuah perkumpulan yang di dalamnya tidak ada lain adalah berzikir, mengagungkan, memuja, berharap, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa malih bapak-bapak, ibu-ibu,
Nggih, kita saniki pun teng zaman nik kita lihat niku dari sabda-sabdanya Kanjeng Nabi pun termasuk akhir zaman. Dan niki keberuntungan kali panjenengan sedaya bahwasanya amalan-amalan yang dilaksanakan di akhir zaman itu pahalanya tidak sama dengan amalan-amalan yang dilakukan ketika zaman dahulu. Nah, hal tersebut dibahas kali As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau membahas bahwa bagaimana besar sekali bapak-bapak, ibu-ibu, pahala mereka yang tetap istiqomah, berupaya beramal-amal baik, menghadiri acara-acara yang baik. Nggih. Tentunya berlipat gandanya pahala niku karena memang sebabnya semakin sulit. Hadirin hadirat. Apa sebab yang menyebabkan pahala amalan yang dilaksanakan di akhir zaman itu berkali lipat? Berapa besar pahalanya? Lah nanti kita akan bahas di akhir hadis. Nah, mari kita membahas apa sebab-sebab nopo ciri-ciri daripada zaman yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tamiru bil ma'ruf." Indahkanlah daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Berbuatlah amal-amal yang baik, ajaklah daripada amal yang baik. Wantahu anil munkar. Dan selalulah berusaha menghentikan apa? Kemungkaran. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an. Karena nanti pada akhirnya, ini dawuh Kanjeng Nabi nih. Nanti pada akhirnya ketika engkau melihat syuhan muta'an, seorang yang syuh niku pelit, medit. Tapi muta'an ditaati, banyak pengikutnya. Nah, syuh niki pelit, medit. Bahkan para ulama niku menyatakan, termasuk Al-Mufakkir Al-Islami Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, beliau memperjelas para rawuh. Medit di sini ada kalanya bukan hanya medit urusan dunia saja, tapi ketika dirinya medit, pelit dengan tidak mengizinkan dirinya mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakhil an nafsih ma yabgha li nafsil khair. Dia pelit terhadap dirinya sendiri sehingga enggak pengen dirinya itu mendapat pahala kebaikan. Misalnya kok wonten acara mulia seperti ini, lagi kosong, lagi enggak ngapa-ngapain, tapi ya enggak kerentek pengen ikut duduk berangkat. Nah niki nih, dilihat dari hadisnya Nabi, niki termasuk syuh niki, pelit kepada dirinya. Misalnya kok ada uang lebih, yang bisa digunakan, diberikan kepada fakir miskin, tapi tidak dia berikan. Loh niki pelit bukan hanya kepada fakir miskin tersebut para rawuh, tapi pelit terhadap dirinya sendiri. Seolah-olah boten butuh napa?
balasan pahala dari Allah. Pelit. Syuhan muta'an, ketika engkau melihat orang yang pelit ditaati. Wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti secara merajalela. Apa yang diarahkan oleh Allah dikesampingkan, apa yang dibimbing oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di nomor 2. Kan nomor 1 napa? Hawan muttaba, hawa nafsu yang dia ikuti. Bahkan terkadang bapak-bapak, ibu-ibu, dirinya memahami mana yang baik niku ngertos. Sudah tahu. Oh, ini yang benar, ini yang salah. Tapi nggih terlanjur napa? Hawan muttaba niku. Dia sudah katut kepada hawa nafsunya. Sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi karena yang salah niki menguntungkan keuntungan yang sesaat yang fana, hawan muttaba, dia akan ngikut napa? Hawa nafsunya. Tahu kalau ini misalnya korupsi, tahu kalau ini merugikan orang, tapi tetap dilakukan. Kenapa? Karena sebab hawa yang diikuti tadi itu. Nggih ngertos bagaimana arahan para ulama terdahulu, bagaimana sikap para ulama terdahulu, orang-orang tiang-tiang soleh, tiang-tiang zuhud, para aulia, kekasih Allah. Nggak ngikut kepada para ulama, ngikut kepada yang lain, hawan muttaba, mengikuti daripada apa? Hawa nafsu. Wa dunyan mu'sarah. Kemudian ketika kamu melihat dunia mu'sarah, ada dunia yang apa? Yang lebih didahulukan. Ya, pokoknya nomor 1, okay, urusan uang, maka itulah yang didahulukan. Pokoknya gimana caranya dapat uang, meskipun menipu, okay, meskipun berbohong. Bahkan pernyataan ulama niku pangapunten, kadang seseorang rela menjual akhlaknya, seseorang rela menjual agamanya, nggih, berpakaian terbuka misalnya, yang penting apa? Dapat uang banyak. Bahkan pangapunten dikatakan yabi'ur rajul nafsu, ketika seorang lelaki menjual dirinya, seorang wanita menjual dirinya untuk beberapa daripada uang saja. Nauzubillah min dzalik. Wa dunya mu'sarah, ketika dunia sudah dinomorsatukan. Wa i'jab kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Nah niki ciri-ciri nih para rawuh. Dan ketika engkau melihat masing-masing daripada manusia itu telah berbangga dengan pendapatnya masing-masing. Jadi bukan lagi menimbang para rawuh mana yang hak, mana yang batil, mboten. Pokoknya mana yang menguntungkan, mana yang membuat dirinya tadi itu untung. Ijab kullu dzi ra'yin bi ra'yih. Bagaimana pendapatnya niku napa? Harus benar, harus nomor 1. Sekalipun saat dunia berfatwa A, dia tetap B. Nah niki, ijab kullu dzi ra'yin bi ra'yih. Ketika seseorang niku sudah saling napa? Membanggakan pendapatnya masing-masing. Lah, kalau sudah seperti itu, napa dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pesannya Nabi niki nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika engkau telah melihat keadaan seperti itu, fa'alaika binafsik, fa'alaika binafsik, maka hendaknya engkau fokus kepada dirimu. Yes. Ketika napa? Orang yang pelit ditaati,
orang rata, banyak yang tunduk takluk kepada hawa nafsunya, tidak lagi mementingkan Allah dan Rasul, tidak lagi mementingkan daripada saudara-saudaranya. Dunia menjadi nomor satu. Oke? Masing-masing membanggakan apa? Pendapatnya tersendiri. Nopo pesan Kanjeng Nabi kali apa untuk kita ini hadirin hadirat? Fa'alaika binafsik, maka hendaknya engkau fokus kepada dirimu sendiri. Nah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Kanjeng Nabi redaksinya ketika menyatakan keadaan akhir zaman, beliau dengan redaksi fa'alaika bi khassati nafsik. Jadi boten binafsik ini binafsik niku, maka kamu jaga dirimu satu. Dirimu pribadi niku jaga. Kalau riwayatnya Imam Ahmad bi khassati nafsik, maka hendaknya engkau memperhatikan orang-orang yang khusus untukmu. Nggih mungkin gadah santri, nggih santrinya itu, anak-anak istrinya, nggih istri anak-anak saudara, nggih mungkin teman dekat. Minimal dawuh Kanjeng Nabi fa'alaika bi khassati nafsik. Orang-orang terdekatmu itu jaga. Jangan sampai tergelincir. Kalau dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani malah pakai sighah tasghir para rawuh. Bukan fa'alaika bi khassati nafsik, namun fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Maka hendaknya panjenengan fokus utama adalah orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Nah, ketika masing-masing individu, terlebih para kepala keluarga, fokus menjaga orang-orang terdekatnya. Bagaimana misalnya pakaiannya supaya enggak terbuka auratnya, baik yang laki maupun yang perempuan. Bagaimana khususnya anak-anak putrinya supaya tidak sembarangan bersama orang yang lelaki yang bukan mahramnya. Bagaimana sholat daripada keluarganya, bagaimana muamalah daripada keluarganya. Niki dawuh Kanjeng Nabi, fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Orang-orang sekitar itu perlu untuk dijaga. Wada'an kal awam. Dan tinggalkan daripada perkara yang simpang siur, perkara yang menjadi perkara orang secara umum. Masalah-masalah orang secara umum. Nah, ini zaman saniki kan masya Allah nggih. Kita melihat medsos baru dibuka, wah kejadian segala macam. Wonten sing misalnya kok selingkuh, nanti ada sing ini, aduh, gak barbar para rawuh. Malah garai apa? Garai sumpak, garai kepikiran. Belum lagi banyak yang naudzubillah malah membahas agama namun bukan ahlinya. Lah niki bahaya nih. Misalnya kok nggih wonten perkumpulan nggih bukan dokter misalnya nih. Terus membahas enggak pernah mempelajari ilmu kedokteran. Tidak memahami bagaimana cara ngoperasi misalnya. Tapi pinter beliau niki tukang napa? Jagal. Nah, terus rapat niku. Oh iya kalau ngoperasi usus buntu itu dibeleh wae misalnya ya. Disuwek wis pokoke disuwek. Lho kan niki napa? Kan kocar kajar niki nggih. Bukan dokter tapi membicarakan tentang apa yang seharusnya dibahas oleh para dokter. Lah niki terjadi niki para rawuh, hadirin hadirat ingkang minulya. Akhir zaman niki ngeri. Jika kita melihat daripada media sosial, paling enak wis gak usah delok media sosial nggih. Ati niku ayem, tentrem, tenang, damai. Pokoke nggih ngikuti para alim, para ulama, hadir istighosah, majelis zikir, tenang, ayem. Kemudian
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa inna min waraikum ayyamas sabar. Karena setelah itu akan terjadi hari-hari yang harus dilalui dengan kesabaran, penuh kesabaran. Bahkan Kanjeng Nabi niku mensifati bagaimana sulitnya seseorang dalam meneguhkan imannya, dalam istiqamah beramal teng akhir zaman. Niku disifati kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru fihinna, bersabar pada hari-hari tersebut akhir zaman niku mislul qabdi alal jamri. Itu seperti para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, permisalan analoginya Kanjeng Nabi niku bersabar teng akhir zaman itu kesabarannya akan iman dan amal seperti orang yang menggenggam nopo batu bara yang lagi panas. Arang nggih, lagi megang arang kok panas. Ini kan luar biasa nggih. Luar biasa. Inilah yang kita saksikan para rawuh teng akhir zaman niki. Berapa banyak? Misalnya bulan Ramadan kemarin nggih, bulan Ramadan kawula panjenengan wajib puasa, pokok balik berakal nggih, sehat, syarat-syaratnya terpenuhi, wajib puasa. Tapi banyak di antara mereka, khususnya para pemuda, mboten genep 30 hari. Laki-laki lho nggih, misal perempuan nggih mungkin ada yang berhalangan di 1 bulan. Dan mboten, laki-laki tanpa uzur puasa nggak genep 1 bulan. Kenapa? Karena ibarat adalah seseorang yang menggenggam akan arang yang menyala dan dia ternyata enggak kuat dan melempar daripada arang tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa banyak nggih muslim muslimah namun berlalu waktu sholat tapi tidak melaksanakan sholat. Jadi betul-betul akhir zaman ini dawuh Kanjeng Nabi betul-betul sulit, sehingga permisalannya seperti orang yang menggenggam arang tadi itu. Nah, tapi kabar gembira nggih untuk kawula panjenengan, meskipun akhir zaman semakin besar niku napa ombak yang akan kita hadapi, namun Gusti Allah niku karim para rawuh. Gusti Allah niku Maha Dermawan. Tantangan yang kita hadapi sesuai dengan apa yang Gusti Allah berikan kepada kawula panjenengan jika kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Lil amil fihinna, bagi orang yang beramal pada hari-hari tersebut, hari-hari yang penuh dengan kesabaran, mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalihi. Niku pahalanya napa? Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti amalnya 50 orang. Lho panjenengan niki lho, hadir istighosah. Yang hadir 1 orang. Tapi panjenengan insya Allah pulang membawa pahala bukan 1 bapak-bapak ibu-ibu, melainkan 50 pahala. Alhamdulillah. Jadi tantangan yang menghadapi kawula panjenengan ten zaman akhir diganjar lebih kali Gusti Allah. Lho bahkan para sahabat niku tanglet. Kan amalnya sahabat amalnya kawula panjenengan iki beda jauh nggih. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqa ahaduhum," ya, seandainya sahabat niku seandainya orang di zaman akhir niku bersedekah nggih sebanyak gunung Uhud, boten sekilo, seton, 2 ton, boten nggih, 1 gunung. Seandainya orang bersedekah 1 gunung, maka itu tidak sebanding dengan pahalanya sahabat Nabi yang bersedekah hanya 1 mud niki para rawuh. Hanya napa? Hanya 1 mud niki. Wala nasifah dawuh Kanjeng Nabi. Bahkan setengah mud aja tidak setara. Lebih tinggi pahala para
para sahabat. Nah, ketika Kanjeng Nabi SAW beliau menyatakan seperti mendapatkan pahala 50 orang yang mengamalkan seperti amalan tersebut. Lah para sahabat niku tanglet. Ya Rasulullah, ajru khamsina rajulan minna aw minhum. Kanjeng Nabi, seperti pahalanya 50 orang niku, 50 orang daripada mereka, yaitu orang zaman akhir, atau dihitungnya pahala 50 orang daripada kami para sahabat. Maka dijawab kali Kanjeng Nabi, ajru khamsina minkum, dihitung pahala 50 orang seperti kalian wahai para sahabatku. Alhamdulillah. Maka dari itu malam hari ini sangat menggembirakan bapak-bapak ibu-ibu, dengan akhir zaman yang seperti ini, yang semoga kita selalu diberi selamat oleh Allah. Kita masih diberi taufik oleh Gusti Allah, kita masih diberi restu oleh Gusti Allah. Karena jika bukan restu dari Allah, kita bahkan untuk melafadzkan Allah saja mboten saged para rawuh. Kita mengatakan menyebut subhanallah, jika bukan karena izin dari Allah tidak akan mampu para rawuh. Sehingga hadirnya kaula panjenengan duduknya di sini berzikir, mencari ilmu, iktikaf di tempat yang paling dicintai oleh Allah, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pun beliau menyatakan perpesan untuk di zaman akhir niki, agar kawula panjenengan mboten tersesat. Nabi SAW beliau bersabda para rawuh, inni tarikun fikum ats-tsaqalain. Jadi Nabi sebelum meninggal niku berwasiat, saya meninggalkan untuk kalian wahai umatku ats-tsaqalain, dua pusaka yang sangat berharga. Dua hal ini kalian pegang erat dawuh Kanjeng Nabi. Ahaduhuma akbaru minal akhar, yang satu lebih dahsyat daripada yang satu lagi. Yang pertama, yang pusaka yang harus kalian pedomani adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an para rawuh, hamlun mamdud minas sama'i ilal ard. Al-Qur'an adalah ibarat tali yang terjulur daripada langit menuju bumi. Bagaimana kita ingin menjadi seorang yang beruntung dunia akhirat, pedomannya adalah Al-Qur'anul Karim. Dan yang kedua para rawuh, wa itrati ahla baiti, dan keluargaku, ahli baitku. Ahlul bait Nabi SAW sampai hari kiamat akan terus konsisten berjalan bersama Al-Qur'anul Karim. Lan yatafarraq wa innahuma lan yatafarraqa. Ahlul bait Kanjeng Nabi, anak keturunan Kanjeng Nabi bersama Al-Qur'anul Karim yang lebih dahsyat, yang lebih agung, lan yatafarraqa, keduanya tidak akan terpisah. Niki bukan berita dari koran, berita dari TV, niki terucap daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahuma lan yatafarraqa. Ahlul baitku, anak keturunanku akan selalu bersanding dengan Al-Qur'an hatta yarida alayyal haud. Sampai kapan para rawuh? Sampai kelak ketika di akhirat akan ada bersamaku daripada telaga Haud, yang masing-masing daripada umatnya Nabi kelak akan diberi satu persatu oleh tangan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari itu sebagai penutup, acara seperti ini harus kita syukuri, harus kita istiqomahi, membentengi kita, membentengi anak-anak kita. Ngeri zaman akhir ini, kenapa? Ngeri. Habib Hamid bin Umar itu mengatakan, hawaditsu zaman tunkar wala tustankar. Banyak daripada
kejadian-kejadian akhir zaman ini yang jelas-jelas mungkar tapi sudah tidak sudah tidak lagi dianggap kemungkaran. Nggih. Nauzubillah min dzalik. Nah, pentingnya circle yang baik seperti ini akan memberikan semangat kawula panjenengan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih diridhoi, disayangi oleh Allah, pribadi yang disayangi oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma wa an babika matruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la rahibna bakar bin Abi Talib. Suril Fatihah.